Jangan membeli pupuk, sahabat tani, cukup kita meracik bahan ini atau kita membuat pupuk daun ini bisa membuat tanaman kita itu pertumbuhannya 40% lebih cepat. Yang kita buat adalah pupuk daun. Pupuk daun ini lebih cepat diserap oleh tanaman, sahabat, dari pupuk tabur. Ya, yang penting juga adalah pupuk tabur juga, sahabat, dan pupuk daun ini ya, sehingga entah buah pada tanaman padi kita itu berbuah lebat, malainya panjang seperti ini. Untuk tanaman cabai ya anti rontok dan lebih hijaunya hijau pekat. Untuk tanaman cabai bisa kita spray, sahabat. Untuk pupuk daun ini saya suka sekali menggunakannya sehingga ada pupuk campuran yang kita gunakan, sahabat. Sehingga kekuatannya itu sangat double. Nah, saya akan buka ya ini. Nah, ini sahabat bisa lihat di dalam ya. Ini adalah NPK cair ya, yang sudah dibuat yang sedemikian rupa sehingga ketika pencampuran bersama NPK 1616 itu sangat luar biasa ke tanaman kita, sahabat ya. Nah, sahabat, caranya begini ya. Untuk pembuatan NPK cair itu ntar saya akan kasih tahu caranya. Sekarang begini caranya. Kita ambil 1 sendok ya, 1 sendok setengah ya dari NPK Mutiara 16 ini. Dan setelah itu, sahabat, kita langsung taruhin air setengah liter. Nah, ini kita bisa buat jadi 2 gendongan semprotan. Sangat irit kan? Hanya 1 sendok setengah Mutiara 16 kita sudah bisa membuat tanaman kita tumbuh subur, anakan padi kita juga banyak, dan tanaman lainnya. Nah, untuk NPK cair ini, sahabat, itu kita hanya memakai sedikit saja untuk pencampuran dari NPK Mutiara 1616 tersebut, yaitu hanya 3 tutup, berarti 30 mili per 1 sendok setengah NPK 16. Lalu kita campurkan merata seperti ini, sahabat. Setelah tercampur rata seperti ini dan mencair, sahabat ya, ntar langsung kita pakai. Nah, ini untuk 2 gendongan semprotan, sahabat ya, hanya 2 bahan ini ntar. Nah, untuk NPK cair ini cara membuatnya itu sangat mudah, dan sekarang saya akan kasih tahu tips dan triknya untuk NPK cair ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Sekarang saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara agar tanaman padi kita itu pertumbuhannya itu dan anakannya cepat dan pertumbuhannya banyak dan maksimal dengan menggunakan NPK Mutiara. Oke, untuk membuat NPK cair tersebut, sahabat ya, bahan yang kita gunakan di sini pertama NPK ya, pastinya NPK Mutiara 1616. Pastikan memilih yang asli, sahabat ya, karena banyak yang agak palsu. Dan bahan yang kedua adalah micin atau pecin ya. Ini sebagai sumber unsur hara mikro, sahabat. Dan bahan yang ketiga adalah telur ya, telur ayam kampung sebanyak 1 biji. Nah, telur ini adalah sebagai asam amino, sahabat ya. Bisa diganti memakai ikan gabus, bisa diganti memakai ikan lele juga yang busuk, gak ada masalah, itu lebih bagus. Bahan yang ketiga adalah jeruk nipis ya, jeruk nipis itu yang asam. Dan bahan seterusnya adalah daun pepaya. Nah, sebenarnya kalau video yang pertama barusan saya memakai getah dari pepaya tersebut ya, sahabat, tetapi nggak apa, daun pepaya juga nggak ada masalah. Itu sebagai pemecah asam amino tersebut, sahabat ya. Dan bahan alatnya yang kita gunakan adalah penghalus ya. Nah, pertama-tama ya pastinya sahabat ya, agar hasilnya lebih maksimal, daun pepaya tersebut kita haluskan atau kita haluskan memakai ini. Kalau sahabat mempunyai blender, silahkan pakai blender. Tapi saat ini saya akan kasih tahu di sini hanya memakai penumbuk halus seperti ini, sahabat ya, biar hasilnya lebih maksimal, sahabat ya. Nah, setelah ini, sahabat, baru kita haluskan ya, kita tumbuk, kita haluskan seperti ini. Nah, pelan-pelan saja, sahabat ya. Nah, ini ntar agar hasilnya lebih maksimal, ntar cara pencampuran dari bahan tersebut yang sahabat perlu ketahui biar hasilnya maksimal. Ini menurut pengalaman saya, udah lama banget saya pakai cara ini, dah hasilnya itu luar biasa ke tanaman kita, termasuk tanaman padi. Setelah ini kita pindahin, sahabat ya, ke wadah kosong yang sudah kita sediakan seperti ini, sahabat ya. Nah, ini lalu kita taruh air sebanyak 1 liter, karena kita akan membuat sebanyak 1 liter lebih. Airnya 1 liter, masukin ke dalam daun pepaya tersebut ya.
kalau sahabat ada getah pepaya itu lebih bagus sebagai pemecah asam amino. Untuk getah pepaya itu sebanyak 1 ons sahabat ya. Kalau nggak ada getah pepaya bisa memakai daunnya seperti ini. Lalu disaring ya. Nah, disaring seperti ini. Setelah ini sahabat baru kita akan peras ya biar airnya keluar. Nah, setelah diperas seperti ini, lanjut dengan cara yang lebih dahsyatnya sekarang. Setelah ini sahabat, oke. Nah, ini udah ya sahabat, seperti ini. Nah, lalu baru micin itu sebanyak 1 sendok sahabat ya. Nah, ini 1 sendok udah cukup pilih sahabat ya. Banyak cara sih sahabat untuk hasil, tapi hasilnya itu biasa-biasa. Bisa picin dicampur NPK itu juga bisa sahabat ya. Dan hasilnya ya biasa-biasa aja gitu sahabat. Setelah itu telur 1 biji. Nah, ini telur busuk ya yang kita gunakan, telur ayam kampung. Wah, ini bau banget sahabat ya. Baru dipecahin aja udah bau banget. Nah, ini kan sahabat bisa lihat telur busuknya warnanya hitam seperti ini. Setelah itu kita aduk-aduk sampai merata. Nah, setelah ini bahan seterusnya. Nah, di sini jeruk. Nah, jeruk nipis ini asam banget. Tujuannya, fungsinya di sini adalah jeruk ini sahabat ya, untuk telur tersebut, telur yang busuk itu agar baunya tidak berbau menyengat, kita pakai jeruk seperti ini. Nah, ini kita ambil airnya saja sahabat ya. Namanya juga asam amino pengganti NPK 1616 ini sahabat. Nah, kalau sahabat nggak memakai ini, entar ketika spray ke tanaman sahabat itu, wah, itu bisa hama berdatangan kalau nggak memakai jeruk karena baunya yang menyengat. Nah, baru ini saya sedikit berbeda cara pembuatannya sahabat ya. Langsung kita campurkan memakai NPK 1616 seperti ini. Kalau sahabat bisa dipisahkan juga bisa antara waktu penyepraian ke tanaman sahabat ya. Seperti video awal barusan, tinggal NPK cairnya dipisahkan memakai NPK Mutiara 1616 itu juga bisa sahabat ya. Nah, itu setelah ini sahabat baru kita campur adukan merata seperti ini biar hasilnya lebih maksimal. Begini ya. Nah, baru kita masukkan ke dalam botol sahabat ya sebanyak 1 liter. Pertanyaannya sahabat, apakah bisa langsung digunakan? Bisa sahabat, nggak ada masalah. Itu kita gunakan, tetapi alangkah bagusnya sahabat ya, diamkan selama 24 jam atau 1 hari 1 malam. Tapi untuk asam amino fullnya tanpa NPK cair sahabat ya, itu harus didiamkan seperti awal video barusan ya. Itu kan warnanya kuning sahabat, ini warnanya hijau. Warna kuning itu karena saya memakai getah dari daun pepaya, getah dari pepaya tersebut. Karena warnanya hijau seperti ini karena saya memakai daunnya. Nah, tinggal spray kalau sudah begini ya, itu hasilnya sangat luar biasa sahabat ya. Nah, itu dia sahabat ya, semoga bermanfaat. Silahkan klik video yang ini. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.